Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Putra dengan NIM 23308111072 dari kelas 6C Finance. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait investasi asing dan juga perusahaan multinasional dalam pemenuhan tugas dari mata kuliah bisnis internasional. Perkembangan globalisasi dalam beberapa dekade terakhir ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perekonomian di dunia. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya cenderung bersifat domestik, kini berkembang menjadi lintas negara, sehingga menciptakan keterkaitan yang kuat pada antar negaranya. Arus perdagangan, jasa, dan juga modal menjadi semakin bebas dan cepat. Dalam konteks ini, investasi asing sering muncul sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung perkembangan ekonomi, khususnya bagi negara berkembang yang masih membutuhkan tambahan modal dan juga teknologi. Di sisi lain, perusahaan multinasional hadir sebagai aktor utama dalam proses tersebut. Dengan kemampuan mengelola bisnis di berbagai negara sekaligus, perusahaan ini mampu memanfaatkan peluang global secara maksimal dan menjadi penggerak utama arus investasi internasional. Jadi, globalisasi ini bukan cuma soal perdagangan, tetapi juga soal pergerakan modal yang makin bebas. Kita mulai dari konsep investasi. Investasi pada dasarnya merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada penggunaan uang, tetapi juga melibatkan aset lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti tanah, bangunan, maupun peralatan produksi. Dalam praktiknya, investasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan kapasitas produksi serta menciptakan peluang usaha baru. Secara umum, investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi finansial dan juga investasi real. Investasi finansial berkaitan dengan instrumen keuangan seperti saham dan juga obligasi, sedangkan investasi real berkaitan langsung dengan kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan juga jasa. Makanya investasi itu jadi salah satu kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi. Selain dari investasi barusan, ada juga investasi asing atau foreign investment. Investasi asing adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak luar negeri ke dalam suatu negara. Bentuk yang paling umum adalah Foreign Direct Investment atau FDI, yaitu investasi langsung yang memungkinkan investor memiliki kendali terhadap perusahaan atau usaha yang dijalankan. Berbeda dengan investasi portofolio, FDI tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga melibatkan keterlibatannya langsung dalam operasional bisnis. Investasi asing umumnya bersifat jangka panjang dan seringkali diwujudkan dalam bentuk pembangunan pabrik, pembukaan cabang perusahaan, atau kerjasama bisnis dengan perusahaan lokal. Hal ini membuat investasi asing memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian negara tujuan. Jadi investasi asing itu nggak cuma masukin uang saja, tetapi juga ikut menjalani bisnisnya. Selanjutnya, peran investasi asing. Investasi asing ini sangat berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama bagi negara yang berkembang. Dengan adanya investasi asing, kapasitas produksi nasional dapat meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, investasi asing juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju. Namun demikian, kehadiran investasi asing ini juga dapat menimbulkan tantangan sendiri, seperti meningkatkan persaingan dengan pelaku usaha lokal, serta potensi ketergantungan terhadap modal asing. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar manfaat yang diperoleh dapat lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Jadi, investasi asing ini di satu sisi sangat membantu, tetapi di sisi lain juga memiliki dampak negatif yang harus bisa diantisipasi. Faktor-faktor penentu investasi asing. Masuknya investasi asing ini ke suatu negara itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para investor. Stabilitas politik dan keamanan merupakan faktor utama dan paling penting karena berkaitan dengan risiko investasi. Selain itu, kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga nilai tukar sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi. Faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya dari dua yang tadi adalah kualitas infrastruktur,
kemudahan perizinan, serta kapasitas hukum yang diberikan oleh pemerintah. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dengan biaya yang kompetitif juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing. Semakin stabil dan jelas sistemnya, makin besar juga peluang investasi akan masuk. Bahasan selanjutnya yaitu perusahaan multinasional. Apa itu perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis di lebih dari satu negara. Jadi perusahaan ini memiliki satu kantor pusat yang berada di suatu negara dan juga kantor cabang yang berada di berbagai negara lain. Perusahaan ini mengelola berbagai aktivitas bisnis seperti produksi, distribusi, dan juga pemasaran secara global dengan sistem yang terintegrasi. Keberadaan perusahaan multinasional ini mencerminkan perkembangan ekonomi modern yang semakin mengarah pada globalisasi. Dengan sumber daya yang besar dan jaringan yang luas, perusahaan ini mampu memanfaatkan peluang di berbagai negara sekaligus. Jadi bisa dibilang perusahaan ini adalah pemain utama dari ekonomi global. Selanjutnya, contoh-contoh perusahaan multinasional. Beberapa contoh perusahaan multinasional yang dikenal luas antara lain yaitu Unilever, Toyota, McDonald, Google, dan juga Nestle. Perusahaan-perusahaan ini memiliki jaringan operasi di berbagai negara dan mampu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi pasar lokal. Kemampuan untuk mengkombinasikan antara strategi global dengan adaptasi lokal menjadi salah satu faktor utama keberhasilan perusahaan multinasional dalam mempertahankan eksistensinya di pasar internasional. Jadi mereka punya standar global, tetapi tetap fleksibel pada tiap negaranya. Dilanjut dengan karakteristik perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional memiliki sejumlah karakteristik utama seperti beroperasi di banyak negara, memiliki modal yang besar, serta menggunakan teknologi yang canggih. Selain daripada itu, perusahaan ini juga memiliki sistem manajemen yang terintegrasi secara global, sehingga mampu mengkoordinasikan berbagai cabang yang tersebar di berbagai negara. Struktur organisasi perusahaan multinasional biasanya kompleks, karena harus menyesuaikan dengan perbedaan budaya, regulasi, serta kondisi ekonomi di masing-masing negara tempat mereka beroperasi. Makanya, perusahaan multinasional itu sangat membutuhkan sistem yang kuat untuk mengatur segalanya. Hubungan dan dampak investasi asing dan juga perusahaan multinasional. Kita mulai dari hubungan terlebih dahulu. Hubungan investasi asing dengan perusahaan internasional ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Perusahaan multinasional merupakan pelaku utama dalam kegiatan investasi asing karena mereka melakukan ekspansi bisnis ke berbagai negara melalui penanaman modal langsung. Dengan demikian, investasi asing dapat dipahami sebagai mekanisme atau proses, sedangkan perusahaan multinasional merupakan aktor yang menjalankan proses tersebut di skala global. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua hal ini, yaitu investasi asing dengan perusahaan multinasional, itu saling melengkapi. Selain dari hubungan, ada pula dampak investasi asing dengan perusahaan multinasional. Investasi asing dan perusahaan multinasional ini memberikan dampak yang sangat positif, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, membuka lapangan pekerjaan, serta mempercepat transfer teknologi. Namun, terdapat pula dampak negatif dari investasi asing dan perusahaan multinasional ini, seperti ketergantungan terhadap pihak asing, meningkatnya persaingan dengan usaha lokal, serta potensi eksploitasi sumber daya alam di suatu negara. Oleh karena itu, untuk menyeimbangi antara dampak positif dan juga negatifnya ini, diperlukan kebijakan yang tepat agar manfaat tersebut dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi ini adalah investasi asing dan perusahaan multinasional itu merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian global yang terus berkembang. Keduanya memiliki hubungan yang erat, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, pemanfaatannya ini harus dilakukan secara bijak melalui kebijakan-kebijakan yang tepat
supaya manfaat yang dihasilkan dapat maksimal serta tidak memberikan ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak asing. Kalau dikelola dengan baik, investasi ini bisa menjadi peluang besar untuk kebaikan ekonomi di suatu negara. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.